Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat sekalian, kembali lagi di tutorial Excel pada channel ini. Pada video kali ini kita akan bahas mengenai array formula, yaitu fitur yang terkait formula yang mungkin jarang dipakai pengguna Excel pada umumnya. Nah, dari video ini nanti sobat bisa mengenal apa itu formula array, bagaimana menggunakannya, dan kelebihan apa saja yang didapatkan. Oke, untuk lebih jelasnya silahkan simak video ini sampai selesai. Array adalah sekumpulan data yang berada dalam bentuk baris, kolom, maupun gabungan keduanya membentuk tabel. Sedangkan formula array adalah formula yang menggunakan array sebagai operannya. Nah, sebelum melangkah lebih jauh mengenai formula array, ada beberapa hal penting yang perlu diketahui mengenai formula array. Yaitu yang pertama, tentu saja formula harus diawali dengan sama dengan. Dan yang menjadi ciri khas dari formula array adalah dia harus selalu diawali dan diakhiri dengan kurung kurawal. Nah, kita bisa membuat array untuk berapa baris atau berapa kolom dengan menggunakan formula array dengan terlebih dahulu memblok sejumlah kolom atau baris sesuai dengan data yang akan kita masukkan. Misalnya di sini kita akan masukkan 4 data pada 4 kolom, maka kita bisa memblok 4 kolom, kemudian mulai mengisikan 4 data. Untuk separator kita bisa menggunakan koma, kemudian diakhiri dengan tutup kurung kurawal. Nah, berbeda dengan formula biasa, formula array untuk mengeksekusinya harus dengan menekan Ctrl Shift Enter. Nah, inilah yang menyebabkan formula array seringkali dinamakan juga dengan formula CSE. Nah, untuk membuat array dalam bentuk kolom atau secara vertikal, ada perbedaan dengan membuat array dalam bentuk horizontal atau dalam bentuk baris, yaitu pada bagian separatornya. Jika untuk membuat array dalam bentuk horizontal atau dalam bentuk baris seperti ini, maka kita memakai separator koma. Sedangkan untuk membuat array dalam bentuk kolom secara vertikal seperti ini, maka kita bisa menggunakan titik koma. Misalnya di sini kita akan buat 5 baris data dalam satu kolom. Jika kita pakai koma seperti ini, maka yang dihasilkan tidak akan sesuai dengan yang diharapkan. Tetapi jika kita edit kembali kemudian ganti dengan titik koma, Ctrl Shift Enter, maka hasil yang kita dapatkan sesuai dengan yang kita harapkan. Oke. Nah, ini adalah penggunaan formula array langsung untuk membuat array langsung pada formulanya. Nah, jika kita ingin membuat array yang merupakan kombinasi kolom dan baris sehingga membentuk tabel, misalnya seperti ini, ada 3 kolom dan 3 baris, maka aturannya sebagai berikut. Kurung kurawal. Nah, untuk mengisi baris pertama yang ada di sini, kita bisa menggunakan separator koma. Sedangkan jika untuk berpindah ke baris berikutnya, kita harus menggunakan separator titik koma seperti ini. Berikutnya lagi titik koma, dan beri penutup untuk kurung kurawalnya dan Ctrl Shift Enter. Maka kita akan dapatkan array yang membentuk tabel seperti ini. Nah, ini adalah penggunaan dari formula array. Nah, berikutnya hal yang perlu diketahui adalah kita tidak bisa menghapus data yang ada pada array ini secara perbagiannya seperti ini. Kita tidak bisa menghapus bagian dari array kecuali kita menghapus secara keseluruhan seperti ini. Oke. Nah, kita bisa menerapkan formula array ini untuk single cell maupun multiple cell. Di sini sebagai contoh pertama, kita akan menerapkan formula array untuk single cell. Pada contoh ini kita akan mencari grand total dari biaya sewa dan denda.
hal pertama yang kita lakukan tentunya harus membuat tabel bantu atau kolom bantu dengan kemudian menjumlahkan data yang ada pada kolom denda dan sewa, mengkopinya ke bawah, kemudian menjumlahkannya secara manual ya dengan fungsi sum. Oke. Tetapi dengan formula array kita bisa mendapatkan hasil yang sama dengan cara yang lebih ringkas. Caranya kita tinggal ketik sum, kemudian blok atau pilih array yang ada pada kolom sewa, tambahkan dengan array yang ada pada kolom denda, tekan Ctrl Shift dan Enter. Nah, di sini bisa kita lihat hasilnya sama. Jadi dengan formula array kita bisa mendapatkan hasil yang sama dengan cara yang lebih ringkas. Oke. Sekarang kita lihat bagaimana penerapan formula array ini untuk multiple cell. Di sini misalnya kita akan mengalihkan antara kolom dan baris. Kolom berisi data ganjil, kemudian barisnya berisi, misalnya di sini kita akan isi dengan data genap. Kita akan kalikan antara data yang ada pada kolom dan baris ini, kemudian kita tampilkan hasilnya pada ring yang saya seleksi yang ada di sini. Caranya kita tinggal ketik sama dengan, kemudian seleksi kolom, bagian kolom, kemudian dikalikan dengan data atau ring baris data genap. Kemudian Ctrl Shift Enter. Nah, di sini bisa kita lihat dihasilkan perkalian antara kolom dan baris. Nah, ini adalah penerapan dari formula array untuk multiple cell. Nah, contoh berikutnya dari penggunaan formula array ini adalah misalnya di sini kita akan mentranspose data atau mengubah data dari kolom header menjadi row header, artinya mengubah datanya menjadi baris, yang kolom menjadi baris dan yang baris menjadi kolom. Di sini kita akan blok terlebih dahulu data 3x3 karena di sini ada 3 kolom dan kita akan ambil 3 baris. Kemudian kita transpose yang ini menjadi headernya, kemudian yang ini menjadi row-nya atau barisnya. Kita tinggal ketik sama dengan, kemudian jalankan fungsi transpose, kemudian blok atau seleksi data yang kita inginkan sesuai dengan sejumlah sel yang kita blok yang ada di sini. Kemudian Ctrl Shift Enter. Maka bisa dilihat di sini kolomnya sudah berubah menjadi baris, ya ini sudah menjadi kolom header sekarang. Kemudian baris-barisnya sudah dijajar menjadi kolom secara vertikal. Nah, ini adalah penggunaan formula array dengan digabungkan dengan fungsi transpose. Oke. Nah, contoh berikutnya dari penggunaan formula array untuk multiple cell. Di sini misalnya kita akan menambahkan biaya sewa dan denda sebesar 10%. Tabel ini kita copy terlebih dahulu. Kita hapus. Kemudian datanya nanti di sini kita akan tambahkan dengan 10%. Caranya pastikan kolom sewa dan denda yang ada di sini diblok, kemudian tekan sama dengan, kemudian pilih data yang ada di sini, ditambahkan dengan data ini lagi, dikali dengan 10%. Ctrl Shift Enter. Nah, di sini bisa kita lihat datanya sekarang sudah bertambah sebesar 10% secara otomatis. Jadi dengan cara seperti ini kita tidak perlu memerlukan kolom bantu lagi. Nah, keuntungan lain yang bisa didapatkan dari formula array ini adalah kita bisa menjaga keamanan data kita dari perubahan yang tidak disengaja. Karena kita tidak bisa menghapus secara parsial data yang dibuat dengan formula array. Misalnya di sini kita hapus, kita delete, atau kita ganti dengan data lain misalnya, maka tidak akan bisa kecuali kita mengubah dari awalnya. Misalnya di sini kita formula array kita buat dari sel yang ada di sini, maka kita edit di sini dengan menekan F2. Kemudian misalnya kita ganti dengan 15%, Ctrl Shift Enter, maka barulah datanya bisa berubah secara keseluruhan.
Oke, segitu aja penjelasan dasar atau basic dari formula array. Mudah-mudahan bisa membantu dan mudah dipahami. Kalau ada pertanyaan atau masukan, silahkan isi di kolom komentar. Dan bagi sobat yang baru mampir atau yang belum subscribe di channel ini, silahkan subscribe, like, dan ikuti terus video-video berikutnya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.